langsung tanpa zikir nggak ada masalah teman-teman ya. Nah hanya saja teman-teman, kalau teman-teman mau doanya lebih mustajab, itu zikir dulu. Kenapa? Kita puji Allah dulu. Gitu filosofi zikir guys. Kita puji Allah dulu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Puji dulu Allah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Allah maha besar. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan memuji juga guys. Misalnya nih ya, memuji Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji dulu, baru kita doa, baru kita minta. Sama dengan manusia kan kayak gitu kan. Puji dulu, puji dulu, puji dulu ya. Abang nih ganteng dang, tak duit bang, itu apa? Beli emas bang. Nah, gitu kan. Jadi seperti itu. Karena salah satu doa agar dia mustajab diawali dengan zikir. Sudah paham ya kenapa usahakan, tidak wajib ya, usahakan doa dulu, zikir dulu baru doa. Oke. Ustazah, doa melembutkan hati ustazah, hati aku, hati kita semua kan. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatiku ya. Oke, Ustazah, iya, kenapa hati saya selalu gelisah? Gelisahnya karena apa? Jadi gini guys, aku cuekin sebentar komentar. Teman, ini doa ya guys, supaya teman-teman lunak hatinya. Doa ini laku banget nih di kanal kita ya, karena banyak galau nampaknya. Oke, aku jelaskan. Kenapa, mau jelasin apa tadi? Lupa aku. Jelasin apa tadi ya guys? Lupa pula. Apa tadi ya? Lupa dah. Oke, setelah zikir setiap sholat, kalau mau lain, apakah dikerjakan setelah berdoa? Ya, dijelaskan, dikerjakan setelah berdoa ya. Zikir dulu baru doa. Oh ya, hati gelisah. Nah, kan teman-teman banyak nih hati-hati yang galau gelisah. Nah, caranya gimana guys? Aku atau teman-teman sama. Kadang-kadang kita suka galau, gelisah, was-was. Walaupun ritmeku jarang, aku gelisah karena pikiran udah terlalu banyak, tanggung jawab udah begitu besar ya kan. Nah jadi nggak sempat aku memikirkan kegelisahanku. Nah cuman bagi teman-teman yang masih suka gelisah kayak gitu, teman-teman coba cek dulu kenapa gelisah. Aku pun seperti itu guys. Misalnya nih, bangun tidur kok gelisah ya? Apa ada ya hak orang lain yang masih di tanganku? Oh ternyata bener, misalnya belum ngasih orang tua, lupa gitu kan. Atau misalnya gelisahnya karena kenapa nih? Apa ada kita nyinggung orang? Nah kita minta maaf. Atau apa nih, masih ada nggak hak orang yang masih sama kita? Misalnya nih, kadang-kadang kan apa gitu ya guys, yang kita belum bayar, kita mau minta tolong tapi kita belum bayar, itu kan gelisah juga, dikit-dikit kayak gitu ya. Nah coba dipantau kenapa. Nah kalau teman-teman gelisahnya lama, bisa jadi karena beberapa sebab. Izin mohon maaf bukan menghakimi, ini aku hanya menggambarkan beberapa sebab hati gelisah. Pertama, gelisah itu karena dosa. Nah terutama dosa dengan manusia ya. Jadi coba teman-teman cek apa dosanya dan ucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah sambil minta maaf dengan orang itu. Dosa itu guys menyebabkan kita gelisah guys. Gelisahnya dahsyat itu, dan dia lama, dia seperti duri dalam daging, lama membuat kita gelisah. Nah kemudian yang kedua misalnya adalah gelisah kita itu karena kekhawatiran akan masa depan. Kekhawatiran akan masa depan. Nah kalau gelisahnya karena kekhawatiran akan masa depan, menguranginya gimana? Kurangi dengan cara persiapkan dari sekarang. Nah mempersiapkan itu akan mengurangi kegelisahan. Contoh nih, contoh yang paling singkat lah, anak-anak yang sedang nulis skripsi gitu ya. Dia gelisah, kenapa? Karena dia nggak tulis. Coba kalau dia tulis, dia nggak sempat lagi memikirkan kegelisahan karena udah nulis gitu ya. Teman-teman ya, gelisah mikirin cicilan, caranya gimana? Pertama, cari rezeki, jangan lama-lama gelisahnya, karena kalau kita gelisah nggak juga datang rezekinya. Cari rezeki gimana pun caranya, setelah itu lunas, turunkan keinginannya. Jangan lagi banyak-banyak keinginan kalau belum sanggup, oke? Ustazah, bolehkah sholawat tanpa wudhu? Nggak ada masalah. Sholawat dengan wudhu itu sunnah, tidak wajib ya. Ustazah, siap Mbak Liza, Mbak Sanida. Gimana ya kalau lagi sholat tapi kayak nggak pakai kerudung terus matanya kemana-mana padahal sudah baca doa tidur. Lagi sholat tapi kayak nggak pakai kerudung,
Maksudnya nggak pakai kerudung sholat, gimana ceritanya? Oke, ya kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau mimpi lagi sholat? Oh, mimpi rupanya si kawan ini. Astagfirullah, aku kira sholat nggak pakai kerudung, rupanya mimpi. Oke, jadi kalau sholat nggak pakai kerudung, mimpi itu nggak usah ada arti ya. Kita bukan tabir mimpi dan nggak perlu kita mengartikan mimpi. Cukup dengan istighfar aja ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ustazah, Allahumma layyin li qalbi, Allahumma layyin li qalbahum, itu apakah sama artinya? Tidak. Coba teman-teman perhatikan. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Ku guys, hati saya nih guys, hati saya nih ya. Tapi kalau Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Hati mereka guys, hati suami, hati anak, hati tetangga, hati kawan, yang orang suka marah sama kita, yang atasan suka marah sama kita, yang orang tua suka marah-marah, yang suami suka protes, yang anak suka komplain. Kalau teman-teman ngadapi itu, Allahumma layyin li qalbahum, Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah lunakkan untukku hatinya, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Oke, gitu maksudnya. Oke. Ustazah, suami saya meninggal 20 hari. Setiap hari saya ke makam baca Yasin dan bawa bunga dan air. Bunga nggak usah mbak, air aja ya. Air aja, mantap ya, setiap hari ke makam deket ya makamnya. Jadi bawa air aja, nggak usah bawa bunga. Bunga itu mubah saja ya. Ustazah, ulangi doa yang tadi. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, orang tua lagi sakit tapi sholat sendiri nggak bisa sholat sendiri. Gimana? Bantu tayamumkan dia. Bantu tayamumkan dia. Teman-teman, kalau orang tuanya belum pikun, dia wajib untuk sholat. Kalau dia nggak mampu sholat sendiri, maka teman-teman caranya seperti ini. Mama baca ya dalam hati niatnya. Teman-teman bisikan, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangan teman-teman, pap gitu ya. Kemudian usapkan ke muka orang tuanya. Ambil lagi tangannya, usapkan ke tangan orang tuanya ya sampai siku gini, sampai siku ya. Kemudian tangan kanan dan tangan kirinya. Kemudian suruh dia sholat. Sholatnya dia gimana? Sallu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati ma mustalqiyan, kalau nggak bisa dia telentang. Kayak mana ustazah sholat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan baring? Kan kita baring nih, kan kita bacanya dalam hati nih, namanya sholat. Itu setiap takbir gerakkan anggota badan. Bisa jadi gerakkan tangan setiap takbir. Allahu Akbar, gitu kan? Baca dalam hati. Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami'allahu liman hamidah, baca dalam hati. Atau wajah. Allahu Akbar dalam hati. Allahu Akbar dalam hati. Kayak gitu caranya. Tenang aja, tidak akan mengurangi dosa dan pahalanya sama sekali, ya. Ustazah, kalau orang tua sudah tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, kemungkinan akalnya sudah tidak sempurna. Kalau akalnya sudah tidak sempurna, seperti dia sudah pikun, dia tidak wajib sholat, jangan dipaksain ya. Ustazah, apakah wudhu harus istinja? Istinja bukan rukun wudhu. Istinja itu sunnah wudhu. Jadi nggak pakai istinja, wudhunya tetap sah. Tapi ada tim-tim yang nggak boleh, kalau kata orang tua-tua dulu harus istinja, nggak apa-apa juga ya. Nah gitu ya teman-teman ya, istinja itu cebok ya teman-teman ya. Jadi sholat itu tidak, wudhu itu tidak wajib istinja, sunnah istinja. Wudhu itu hanya wajibnya basuh muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Telinga aja nggak wajib. Niat muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Niat muka, tangan, kepala, kaki, tertib, gitu aja. Oke. Ustazah, iya Ustazah, oke, saya pelan-pelan ya teman-teman ya, nggak terbaca nih, minta maaf ya. Cepat sekali soalnya nih, pada pengen masuk surga semua. Ustazah, oke, cepat ya. Adzan subuh jam 4, saya bangun setengah 5.
Masih bisa nggak qobliyah subuh? Masih bisa teman-teman ya. Intinya selagi masih ada waktu subuhnya, kita masih bisa sholat qobliyah subuh ya. Ustazah, apakah haram lagi ribut saya bilang anak siapalah nih? Suami jawab, anak kamu nama saya dibilang ya. Anak siapalah nih? Sebenarnya sih kalimat itu mubah. Kalimat itu kalimat-kalimat yang tidak mengandung dosa. Hanya saja kalau sampai menyakiti tetap dosa. Ya, jadi kita itu kalau nyakitin ya baru dosa. Misalnya nih ada orang pendek, dia udah biasa dibilang pendek. Pendek apa kata dia? Dia biasa aja dibilang pendek. Itu nggak dosa. Tapi yang dosa itu adalah kalau kita dengan sengaja menyakiti siapapun, suami, anak, nyakitin netizen, nyakitin tetangga, dengan sengaja niatnya menyakiti, itu yang berdosa. Nah ini nggak boleh teman-teman ya. Makanya aku selalu punya prinsip dan menyampaikan kepada lingkunganku, jangan coba-coba nyakitin hati orang lain, karena nanti terbiasa. Karena sekali kita nyakitin orang lain tidak akan selesai di dunia, akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Nggak apa-apa kita disakiti, yang penting kita jangan nyakitin ya teman-teman ya. Karena memaafkan orang jauh lebih mudah dibanding kita itu minta maaf dan belum tentu dia memaafkan kita. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, tolong ulang lagi doa doa melunakkan hati suami. Allahumma layinli qalbahum. Siap Mbak Titi? Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ustazah, kalau umroh lebih baik sholat pakai mukena atau gamis syar'i dan jilbab? Sama aja teman-teman, nggak ada masalah ya. Aku kadang-kadang pakai mukena dan sarungan. Cuman kalau kita sarungan lagi di Mekah Madinah, orang-orang nengok kain sarung kita guys, dipegang-pegang karena di sana orang jarang sarungan. Sementara kami anak santri sering sarungan. Aku pernah naik Gua Hiro dan pernah naik ke Bukit Sur itu pakai sarung dan mukena. Sarungan ya. Kuat dia. Kalau anak santri kuat sarungnya guys. Wah, nggak tanggal-tanggal itu ya. Ustazah, apakah kucing itu najis? Yang najis itu adalah pipis kucing dan pupnya. Sementara air liur dan bulunya tidak najis. Terbukti dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Sayyidatina Aisyah itu pernah pernah berwudu dengan bejana bekas jilatan kucing ya. Sarungnya diikat? Enggak, digulung aja. Tutorial sarung naik Bukit Sur? Enggak mungkin pula aku buat Mbak. Oke gitu ya. Ustazah, orang tua yang sakit tidak bisa lagi untuk membaca bacaan. Bolehkah anaknya membaca bacaan? Bacaan apa? Kalau dia tidak pikun, dia bisa baca dalam hati untuk bacaan sholatnya. Ya, dia bisa baca di dalam hati ya, teman-teman ya. Siap ya. Oke, Ustazah, benarkah perempuan tidak boleh antar ke kuburan? Boleh teman-teman, dalam dalil dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratal kubur ala fadzuruha. Kata Rasulullah, dulu aku pernah melarang wanita ziarah atau mengantarkan mayat ke kuburan. Ala fadzuruha. Sekarang aku sudah bolehkan ya. Oke gitu ya. Ustazah, gimana caranya sabar ketika kita selalu dipojokkan ketika kita bekerja? Fokus kerja aja, jangan fokus ke teman-temannya ya Mbak. Saya rasa bisa. Sama dengan anak pesantren ya, dia selalu dipojokin teman-temannya. Misalnya aku selalu bilang dengan anak-anak santri, jangan fokus untuk mencari banyak teman, karena pesantren tempat belajar. Belajar pulang, jadwal makan, jadwal tidur. Sama dengan kerja itu bukan tempat kita mencari banyak kawan, tapi mencari banyak sekali tanggung jawab. Jadi kalau aku sistem kerja, aku juga orangnya nggak gaul-gaul banget sih teman-teman ya. Jadi kalau aku kerja, ya aku kerja di kantor. Waktu aku dulu masih ngantor, kemudian jam makan aku makan, jam kumpul aku kumpul, juga nggak mau terjun-terjun banget ke dalam cerita orang. Nanti jam 2 masuk lagi, aku kerja lagi, terus aku pulang, aku dakwah, kayak gitu. Sehingga kita juga nggak berharap orang-orang untuk menghargai kita. Ya fokus aja, kerja itu tempat kerja.
Udah. Sekolah itu ya tempat nuntut ilmu. Jadi jangan juga berharap-harap banyak teman. Nanti ketika kita sukses, ketika kita udah jadi orang, semua orang juga mau kok berteman sama kita. Kalau kita udah mantap, semua orang yang nggak kita kenal pun bisa jadi teman kita. Ya, jangan menyandarkan kebahagiaan pada apa kata orang tentang kita ya. Coba deh. Nah, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Bersilaturahmi itu wajib, tetapi berteman dengan yang itu-itu aja. Dan untuk terjun ke banyak orang juga tidak ada manfaatnya ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, kalau sudah nggak respon dengan kita, gimana zah sholatnya? Berarti akalnya udah nggak sempurna mbak, maka dia tidak wajib lagi untuk sholat ya teman-teman ya. Nah itu yang dipahami. Kan banyak tuh anak-anak yang di sekolahnya dia dikucilkan. Bilang sama dia, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah sukses, semua orang jadi temanmu. Semua orang akan menganggap dirinya itu temanku, itu temanku, itu temanku gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, intinya gitu. Setidaknya itulah yang harus kita terapkan dalam diri kita. Ya, di majelis taklim tempat belajar, jangan ngomongin orang. Ya, di pasar tempat belanja, jangan aneh-aneh. Di kantor tempat bekerja, bukan tempat untuk nyari kawan. Di sekolah ya tempat kita belajar ya, bukan tempat untuk kita mencari banyak teman. Nah, nanti akan ada masa transisi di mana kita akan menyari banyak teman kalau itu terkait dengan pekerjaan kita. Misalnya kita marketing gitu ya. Boleh kita duduk ngobrol, tapi kan untuk bekerja ya, bukan sekedar untuk mencari teman-teman atau geng-gengan gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau mens hari ke-8 masih flek coklatnya. Oh, kalau hari ke-8 belum lagi. Ya, itu masih haid. Tetapi kalau udah 15 hari, walaupun ada flek tetap mandi. Mandi, teman-teman, mandi haid. Nanti hari ke-16, 17, 18, teman-teman walaupun darahnya keluar, tetap aja sholat, tetap puasa, tetap tawaf, tetap umroh, tetap haji. Nggak ada masalah ya. Cuman orang yang istihadah, haidnya udah lebih dari 15 hari, itu dia wudhunya dengan sholatnya itu nggak boleh terlalu lama. Habis wudhu langsung sholat. Habis wudhu langsung sholat. Habis wudhu langsung sholat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau anak dibully terus kita diajarin buat melawan, boleh nggak? Lebih tepatnya bukan melawan, lebih tepatnya adalah hifzun nafs, menjaga diri, yaitu dengan cara proteksi, bukan melawan ya. Kalau melawan kan kita ajak berantem, habis nanti energi anaknya, kasihan kita mbak ya. Jadi untuk lebih tepatnya dia memproteksi. Pokoknya kalau kamu cuman dibilang hitam, pendek, bulat, jangan khawatir, kemuliaan nggak dari situ nak. Kamu fokus aja belajar. Fokus belajar, yang penting mak di rumah sayang sama kamu. Nah tapi kalau udah dibulinya itu dalam kondisi fisik, ya boleh dia membela dirinya ya. Ada apa-apa ngomong ke guru nak, apa-apa ngomong ke guru nak, seperti itu. Lebih tepatnya dia dilatih untuk punya kepercayaan diri dan membela dirinya tanpa harus mengajak orang lain berantem ya. Gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Cherly. Oke, Ustazah, kalau doa untuk orang tua berlaku nggak untuk orang tua angkat? Ya kalau kita mau doakan orang tua angkat kita, why not? Jangankan orang tua angkat kita, kaum muslimin muslimat aja bisa kita doakan, oke? Iya gitu ya. Oh dijulitin teman-teman kerja. Wah biasanya orang-orang yang dijulitin teman-teman kerja itu justru orang-orang punya potensi. Dia dianggap ancaman bagi banyak orang ya. Nah orang merasa terancam sama dia. Makanya dia jadi dijatuhin banyak orang ya. Justru itu bagus sih, nggak masalah. Nggak masalah ya. Oke, orang-orang yang bintang dia akan selalu dijatuhin karena orang takut kehadiran dia dianggap orang sebagai ancaman. Ya, fokus aja, suruh dia fokus kerja, dijatuhin, fokus lagi, kebenaran akan terungkap, ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, perjanjian KPR kalau orang meninggal hutangnya lunas enggak? Itu lunas di mata manusia, tapi tidak di mata Allah ya, teman-teman ya. Makanya KPR tuh dihindari ya. Ustazah, lulusannya mana? Cantik pinter, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun ya. Aku dulu S1-nya Usuluddin. Aku pesantren 6 tahun. S1 aku jurusannya Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusannya syariah ya, teman-teman.
Ustazah, mencuci mukena boleh nggak dicampur dengan cucian lain? Nggak ada masalah. Tapi kalau cuci pakaian tuh kayak gini guys, kayak gitu ya. Kalau cuci pakaianku kayak gini, ya. Kalau cuci pakaian tuh kayak gini. Maaf ya, kalau teman-teman tinggal di tempat, maaf izin ya, yang masih desa gitu, yang maaf ya, yang misalnya masih banyak tai burung, masih banyak tai ayam, maaf ya, masih banyak tai iti, gitu-gitulah. Pokoknya di desa yang kayak gitu. Nah nanti teman-teman pas nyuci pakaian itu pakai air putih dulu, pakai air biasa dulu, biar najisnya hilang. Karena najis itu hilang dengan air biasa. Kalau pakai sabun tidak menghilangkan itu, tidak menghilangkan najis. Jadi dibilas dulu pakai air biasa, airnya dibuang, baru mandi seperti itu. Baru mandi, baru cuci seperti biasa. Tapi kalau orang-orang yang tinggalnya cuma di kota, nggak ada ayam, macam aku nih nggak ketemu ayam guys. Kayaknya udah setahun aku nggak nengok ayam, nggak ada iti, nggak ada semacam yang binatang-binatang yang bernajis, burung juga entah di mana, cicak juga entah mana gitu ya. Maka itu tidak perlu mencuci dengan gaya seperti itu ya, karena kecil kemungkinan dia kena najis. Tapi kalau pakaiannya rata-rata udah kena najis karena kita banyak binatang kayak gitu ya, atau apapun ya, dihapus dulu pakai air putih biasa, karena sabun itu tidak mensucikan. Makanya kalau teman-teman kena najis babi atau najis anjing ya, nah jadi itu kan teman-teman membersihkan dengan satu tanah, satu tanah dibilas dengan 6 kali air. Nah itu nggak boleh pakai sabun, sabunnya belakangan ya, karena kalau pakai sabun nanti dia jadi tidak mensucikan. Semoga bisa dipahami ya. Oke, Ustazah, kalau cucian dicampur sama pakaian balita boleh nggak? Pakaian balita ini kalau seandainya dia ada pipisnya kayak gitu ya, maka usahakan teman-teman bilas dulu pakai air biasa, oke? Untuk menghilangkan dulu najisnya. Seperti tadi teman kita ada yang bilang, saya dibilas dulu pakai air biasa, baru dicuci biasa. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya, Ustazah. Iya, kena kencing gitu juga. Nah teman-teman maaf, kadang-kadang kan teman-teman nih, kalau aku dengar dari banyak-banyak ibu-ibu, kadang-kadang dia mimpi dia pipis gitu kan. Itu dibilas dulu guys, pakai air biasa, bilas aja, habis itu cuci kayak biasa ya kan, gampang kan. Nah gitu ya. Oke, Ustazah, iya gitu ya. Rabbighfirli warhamni dan seterusnya itu bisa berlaku sekalian buat orang tua angkat nggak? Itu buat orang tua kandung. Kalau mau buat orang tua angkat boleh pakai bahasa Indonesia aja. Najis cicak, kotoran cicak itu kalau dia kering, najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan. Ya, sama dengan tai burung yang kering, dia najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan. Surat apa sebaiknya dibaca menghadapi orang tua yang sakit sudah kurang respon? Teman-teman banyak baca Al-Quran di depan dia, apapun bisa dibaca ya. Jadi baca di depan dia, ya istirahat, gantian anak baca. Kalau dia udah kurang respon ya teman-teman ya, baca Al-Quran aja di tempat dia ya, sekalian bisik-bisikkan ke telinganya, sehat ya mak, ucap ma la ilaha illallah. Lo saja kira orang tuaku mau meninggal, tidak. Memang itulah zikir yang paling bagus saat sedang sakit ya. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Oke, anak tunggal aku nggak dijawab-jawab. Oh iya, maaf ya teman-teman, ini pertanyaannya banyak, maafin aku kalau nggak terbaca ya. Ustazah, iya, mauku sedekah diem-diem, temen malah cerita, jadi pahalanya berkurang ya Zah? Enggak, kalau kita tidak ingin dipuji, pahala kita nggak berkurang. Yang berkurang itu adalah kalau kita ingin dipuji, ria, menampak-nampakkannya. Kalau kita ingin sedekah ketahuan sama orang, terus dia bilang kita dermawan, dia ceritakan sama orang kita dermawan, nggak berkurang pahala kita. Yang berkurang itu adalah kalau kitanya yang pengen dipuji, kitanya yang pengen dilihat, kitanya yang pengen dianggap dermawan ya. Banyak orang sedekah menyebut-nyebutnya, ya kan? Aku pun kadang sedekah nelfon temanku, aku lagi bagi sembako sekian, kamu beraninya berapa? Supaya mereka ikut. Oh aku beraninya 50 kakak, oke. Kamu berapa? Masa kamu nggak bisa sih? Aku aja bisa. Nah supaya memotivasi mereka, oke, aku bantu 100 kakak. Itu boleh guys, untuk fastabiqul khairan ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kadang-kadang kita pancing orang dulu dengan kebaikan kita biar orang ikut kita ya.
Artinya tidak selamanya menyebut-nyebut kebaikan adalah ria. Ria itu kalau dia memang tujuan kita ingin menampak-nampakkan. Paham ya teman-teman ya? Kalau sedekah di videoin niatnya memotivasi, nggak ada masalah teman-teman. Bahkan di videoin atau dipamerkan untuk supaya membuktikan bahwa ini disalurkan kepada yang berhak menerimanya, nggak ada masalah. Jadi intinya teman-teman diam-diam sedekah tapi ingin dipuji, atau sedekah terang-terangan ingin dipuji, sama-sama nggak dapat pahala. Dan sebaliknya, teman-teman sedekahnya diam-diam atau terang-terangan tapi tidak ingin dipuji, hanya sekedar ingin memotivasi, dua-duanya dapat pahala. Jadi intinya insight ya teman-teman di dalam diri kita ini. Karena banyak para sahabat Rasulullah yang kalau sedekah dia sebutkan sedekahnya untuk memotivasi orang yang lain ya. Jadi tergantung kita. Kalau rasa-rasanya masih ingin dipuji, saran aku jangan di-spill kebaikan kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga pahala kita. Saya takutnya malah duit keluar, pahala nggak dapat. Rugi 2 kali guys. Sedekah ria itu rugi kali ya kan. Uang keluar pahalanya nggak dapat ya kan. Ustazah, kalau habis wudhu terus terasa keluar air sedikit dari kemaluan, itu apa harus wudhu lagi? Kalau dalam sholat abaikan, tapi kalau di dalam belum sholat boleh teman-teman cebok dan ambil wudhu lagi ya. Siap sama-sama ya. Ustazah, apakah seorang anak harus mengikuti kata orang tua? Tidak juga. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Memang manusia itu kita harus taat kepada orang tua. Tetapi kalau orang tuanya menyuruh kita melanggar perintah Allah, ngapain taat? Jangan lagi kau pakai jilbab kayak nenek-nenek. Iya juga ya ma, patuh kepada mama kan wajib. Buka ulah jilbabnya. Jangan ya. Jadi apakah kita harus taat kepada orang tua? Taatlah selagi tidak melanggar perintah Allah. Apakah harus taat kepada suami? Taatlah selagi tidak melanggar perintah Allah. Apakah harus taat kepada teman? Taatlah selagi tidak melanggar perintah Allah. Jadi tergantung kasusnya teman-teman ya. Jadi jangan mentang-mentang perintah orang tua itu adalah baik, orang tua suruh cerai pula kita. Orang tua suruh pisah kita dari suami. Orang tua suruh kita bertabarruj, berpakaian berlebih-lebihan, ikut pula kita. Jangan, tergantung apa perintahnya, bukan orangnya. Paham ya? Tapi pada dasarnya kita harus mentaati dan gak boleh melawan. Makanya ada dalil wala taqul lauma uffin. Kita dengan orang tua itu gak boleh mengatakan cis, wala tanharhuma. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang membenci kepada dia. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah dia kata-kata yang baik kepada dia gitu ya. Nah 4 bulan 10 hari mbak anak tunggal masa iddahnya ya. Ustazah, kalau kita ngasih uang ke masjid, oke, diminumkan kalau hari raya. Oh, kalau kita ngasih uang ke masjid diumumkan kalau hari raya. Nggak apa-apa kalau teman-teman kuat secara iman, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman rasanya nggak mau disebutkan, sebutkan hamba Allah saja ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah kayak gitu ya. Ustazah, hukum berjilbab dengan konde rambut tapi rambut asli, tidak boleh di atas ubun-ubun. Dia hanya boleh ke belakang. Di atas ubun-ubun kayak punu unta nggak boleh ya. Oke Ustazah, apa dosa dah dicatat oleh malaikat bisa dihapus langsung dengan perbuatan baik? Tidak semestinya begitu. Ada amal-amal yang dia itu bisa meningkatkan pahala dan mengurangi dosa. Tapi tidak semua amal ya teman-teman ya. Makanya tugas kita adalah gimana dosa itu kita tidak buat, pahala kita buat. Kita produksi terus pahala kita nih. Supaya dengan harapan pahala kita ini bisa mengurangi dosa kita ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, asuransi pendidikan, asuransi nggak bisa teman-teman. Aku pengen buatkan video asuransi tapi belum sempat. Nanti aku buatkan pelan-pelan ya. Kenapa asuransi itu nggak bisa? Kalau dia bisa aku pasti duluan make teman-teman. Ustazah, sedekah subuh boleh tidak dipakai kalau kita tiba-tiba mendadak membutuhkan? Boleh, tetap dapat pahala, tapi satu, kebaikan yang tidak jadi kita lakukan dapat pahala 1. Keburukan yang tidak jadi kita lakukan tidak dapat pahala. Tidak dapat dosa. Aku ulang ya.
Kebaikan yang tidak jadi kita lakukan dapat pahala 1. Keburukan yang tidak jadi kita lakukan tidak jadi berdosa. Mantap Islam kan? Mantap kan? Nah ya. Belanja buat jumlah diutangkan dulu di warga. Nggak apa-apa lah. Utang piutang boleh. Yang penting jangan riba. Utang piutang boleh. Yang penting jangan riba ya. Siap ya. Siap baru Sina. Doa sering lupa. Oh ya, aku belum hafal ya. Doa sering lupa. Doa sering lupa. Ntar aku cari ya teman-teman ya. Ada beberapa doa yang harus aku cari. Pertama, doa sering lupa untuk kebutuhan teman-teman. Ya, tim-tim yang suka lupa-lupa gitu ya. Kemudian doa biar orang cepat melunaskan hutangnya. Ya, nanti aku buatkan videonya. Ustazah, suami saya orang baik, ujiannya orang tua dan saudaranya. Apa boleh saya berdoa untuk suami saya dengan ujiannya itu? Boleh, asal doakan yang baik-baik. Ya, doakan yang baik-baik. Batas waktu sholat duha 1 jam lah menjelang adzan zuhur ya. Ustazah, aku seminggu nggak komunikasi sama suami, dosa nggak? Kenapa? Nggak komunikasinya karena bermusuhan, dosa. Tapi kalau nggak komunikasi karena memang lagi kesibukan, misalnya lagi LDR, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berkomunikasinya karena bermusuhan, itu dosa. Sama dengan, dia nggak cuma dengan suami guys, dengan tetangga juga kayak gitu. Kalau kita tak bersapaan karena bermusuhan atau lagi marahan, itu dosa. Jangan lewat hari Senin dan Kamis. Jangan lewat 3 hari. Kalau lewat 3 hari, nanti amalan baik kita tidak akan disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Tapi kalau nggak bersapaannya karena nggak ketemu, contoh aku dengan tetangga jarang ketemu guys, mungkin sebulan ini ketemu cuma 2 kali. Aku jam segini masih live, mereka udah keluar. Mereka pulang jam 4, aku maghrib baru nyampe rumah. Jadi nggak ketemu-ketemu. Nggak nyapanya karena nggak ketemu-ketemu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak menyapa karena bermusuhan, itu jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Jangan sampai terjadi ya. Kalau cuman LDRan nggak ada problem kan, bukan karena bermusuhan, karena memang nggak ketemu ya kan. Nah gitu ya. Nah jadi jangan sampai ke orang tua, ke paman ya, melewati hari Senin dan Kamis. Jangan lewat Senin dan Kamis ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah Ustazah, berdosakah jika tidak mau nolong saudara karena suka berbohong terus? Kasusnya apa nih? Kalau dia minjam duit bohong, jangan dipinjamkan. Berarti kita berserikat membantunya dalam dosa. Tapi kalau dia bohongnya perkara lain dengan orang lain, dia bohongnya perkara lain dengan orang tuanya, kita pengen nolong dia ya nggak apa-apa. Dosanya dia, urusan dia, kebaikan kita tetap Allah hitung. Makanya ada dalil la yadhiratun wizra ukhra. Kita tidak nanggung dosa dia dan dia nggak nanggung dosa kita. Ya, siap sabah jauh-jauh ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Masalahnya suami diambil pelakor Zah. Masalahnya kita harus nyapa nggak pelakor itu. Kalau pelakor beda kasus. Kalau pelakor itu adalah kasusnya kejahatan yang sudah berefek samping. Oke, itu tidak bisa sekedar dimaafkan, harus diberikan efek jera. Makanya ada beberapa tutorial menghadapi pelakor, kan yang pernah aku sebutkan. Pertama, kasih peringatan ke suaminya. Bang, jangan lakukan lagi. Kalau abang lakukan lagi, aku akan jumpa pers dengan pelakor itu, ketemu dengan pelakor itu. Tapi jangan marah-marah. Ketika dia melakukan lagi, temuin. Harus, karena kita harus hifdzun nafs, menjaga hak kita. Teman-teman punya hak membela diri dan mempertahankan rumah tangga. Ketemunya jangan marah-marah guys. Kalau teman-teman marah-marah, nanti pelakor itu secara psikologis dia akan playing victim. Dia akan ngadu lagi ke suami. Bang, istri abang marah-marah bang. Nanti suami marahin kita nih. Karena suami ini pikirannya udah bercampur nih dengan godaan setan gitu ya. Lalu kemudian bilang sama dia, hey, kalau kamu melakukan lagi, aku akan ketemu lagi dengan atasanmu di kantor, atau ngirim surat ke kantor, atau ketemu dengan orang tuamu. Berikan efek jera. Teknisnya seperti itu. Ketika terjadi juga, ketemuin orang tua kita. Kalau nggak sanggup, teman-teman boleh
lakukan cara berpisah, atau teman-teman mau dipoligami misalnya. Jadi itu adalah kemaksiatan. Poligami yang diawali dengan pacaran tetap sebuah kemaksiatan ya. Itu beda. Jangan aku bilang sabar, sabar, sabar. Kok kamu dilakorin sabar? Kata Ustaz Janela sabar. Memaafkan itu bukan berarti menghilangkan efek jera. Banyak beberapa kasus yang aku juga tegas dalam beberapa hal. Aku maafkan tapi tegas ya. Tapi kalau sekedar cuman diomong-omongin doang, itu teman-teman boleh sekedar memaafkan ya. Ustazah, kalau mau sholat jamaah di musola tapi tidak ada jamaah cewek, jangan. La sholat al-fardi fima waro as-sof. Tidak boleh sholat sendiri di belakang sof. Jadi kalau teman-teman sendiri, jangan tunggu orang lain dulu, atau sholat sendiri aja setelah orang selesai berjamaah. Misalnya ada jamaah laki-laki, kemudian ada imam laki-laki, ada jamaah laki-laki, kemudian ada jemaah perempuan. Dari ujung sampai ujung mentok nih teman-teman. Siap Mbak Danis? Ya, mentok nih. Kita baru datang di belakang sendiri. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Itu nggak bisa. Sholat sendiri di belakang sof. Kalau ada sofnya. Tapi kalau satu imam, satu makmum boleh. Cuman Oke, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol aja di kanal ini tentang apapun yang selama ini meragukan kita ya. Semoga dapat, ya Allah berikan, Rabbi zidna, ya Allah tambahkan kepada aku ilmu, warzuqna fahman, karuniakan kepada aku pemahaman. Jadi kalau paham itu benar-benar kita benar-benar bisa mengamalkan sampai ke titik teknis operasionalnya gitu loh. Jadi nggak sekedar tahu, tetapi juga paham, bisa diamalkan. Siap Mbak Tia. Sholat tetapi masih ini guys, masih maksiat. Sholatnya insya Allah diterima, tapi kemaksiatannya tetap dihitung sebagai dosa. Makanya akhirat kita ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah hari perhitungan. Hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab kita. Nanti mana berat dosa dan pahalanya, yang dosanya dicuci dulu di neraka sampai akhirnya kita masuk ke surga ya teman-teman. Tapi ingat, sehari 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka itu 48 tahun di dunia. Jadi kalau bisa sih kita nggak masuk neraka ya. Kalau bisa kita itu masuk surga tanpa hisab ya teman-teman ya. Nah, itu nauzubillah ya. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Apakah ngaji lewat online dapat pahala? Ngaji Quran maksudnya tetap dapat pahala kok teman-teman. Ya, man qara'al Quran harfan, siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi baca Quran tidak ada masalah, tetap dapat 10 kebaikan per hurufnya ya. 10 kebaikan per hurufnya, oke? Kalau ikut kajian online, dia dapat pahala menuntut ilmu. Nah, jadi kan menuntut ilmu itu wajib. Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap kita. Nah, bagaimana cara menuntut ilmunya? Teknisnya beda-beda. Ada yang dengan baca buku, dengan kuliah, dengan sekolah, dengan ngikutin kajian online. Itu kan soal teknis aja. Yang penting secara substansi dia adalah menuntut ilmu Allah. Tetapi pahala menuntut ilmu yang dalam online itu tidak sama dengan yang offline. Nah, kalau offline teman-teman nanti dapat lagi pahala silaturahmi. Tapi kalau sekedar online teman-teman dapat pahala menuntut ilmu. Begitu maksudnya. Ya. Karena menuntut ilmu offline, siap Mbak Resya jazakumullah ya. Menuntut ilmu kalau offline dia dapat pahala silaturahmi di dalamnya. Ya. Nah, dipanjangkan umur, lalu kemudian dapat pahala silaturahmi, digugurkan dosa kalau kita bersalaman dengan orang-orang yang berada dalam majelis itu. Ya. Ustazah, zikir tahu-tahu kentut, apakah wajib wudhu? Zikir itu tidak wajib wudhu. Zikir itu sunnah wudhu. Jadi tidak wajib teman-teman. Jadi kalau teman-teman wudhu, teman-teman dapat pahala sunnah wudhu. Kalau teman-teman tidak wudhu, maka tidak jadi problem. Siap Mbak Eli, Mbak Najwa, Mbak Tini ya.
Ustazah sholat 5 waktu on time, tapi melakukan maksiat, contohnya selingkuh. Sholatnya diterima, selingkuhnya berdosa. Sholat dapat pahala, selingkuh dosa. Sholat pahala, gosip dosa. Sholat pahala, gosip dosa. Tinggal nanti dihitung mana besar dosa dan pahalanya, gitu ya. Nah, tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya, ya. Siap Mbak Syarifah? Iya. Amin, amin, amin. Tadi siang ada yang hadir, cara sholat duduk dan baring itu pembahasan yang limited ya. Jadi jarang masjid-masjid ingin membahas itu. Kalau teman-teman hadir itu Masya Allah ya. Ustazah, iya gitu ya. Hadir ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah ya. Siap Mbak Azka. Ustazah, kalau ngedumel dalam hati tidak berdosa. Ya, keburukan yang dilakukan di dalam hati tidak berdosa. Tapi kalau terlalu sering ngedumelnya, nanti hati kita itu bakal rusak ya, teman-teman ya. Bakal berturun nanti kadarnya, takutnya jadi sampai kepada qalbun marid, hati yang sakit. Tapi ngedumel dalam hati tanpa menyakiti tidak jadi dosa. Karena kebaikan di dalam hati itu tidak jadi berdosa, tapi keburukan yang masih dalam hati masih diniatkan walaupun tidak dilakukan dia tetap berpahala. Ya, walaupun satu kebaikan. Hadir Batam, siap ya. Tanggal 9, 10 aku ngisi di Batam ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah puasa kafarat nggak berurutan harinya? Harus berurutan. Misalnya nih teman-teman bernazar gitu ya. Teman-teman bernazar, tahu-tahu teman-teman lupa nazarnya gitu ya. Maka teman-teman mesti mengkafaratkannya dengan mengganti puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Nah, besoknya lagi sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Besoknya lagi sengaja aku puasa kafarat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi dia tetap akan ada berturut-turut, nggak bisa nggak. Namanya puasa kafarat. Ya, nah namanya puasa kafarat. Kalau nggak berturut-turut dia ulang lagi ya. Bagi teman-teman yang suka-suka lupa nazar, ya teman-teman boleh menggantinya dengan puasa kafarat. Puasa apa? Puasa kafarat puasa apa? Kopi. Puasa kafarat itu puasa kalau kita melanggar sumpah atau melanggar janji kita, teman-teman, atau melanggar nazar kita. Ya, itu melakukan puasa kafarat namanya ya. Siap Mbak Bunda Eli, ya Malaysia ya. Oke, tanggal 9 kalau nggak salah aku ya, ke sana ya, ke apa namanya, ke Batam ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya sama-sama. Siap, love you sekebun, mak sedikit kali, kebunnya berapa hektar. Puasa kafarat seperti itu ya. Ustazah, ngaji tanpa tajwid gimana? Jadi begini teman-teman. Belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib, fardu ain. Tapi kalau udah bisa baca Quran, itu status hukum membacanya menjadi sunnah. Nah, jadi bagaimana teman-teman yang gak bisa baca Quran, belajarlah dengan Quran Latin atau Quran yang lain gitu ya. Nah, bagaimana kalau bacanya terbata-bata? Ada dalil, al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramin bararah. Siapa yang membaca Al-Quran, mantap dia membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, lalu siapa yang membaca Al-Quran dan terbata-bata dia membacanya, ya. Nah, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi nggak apa-apa, yang penting teman-teman mau belajar. Oke? Mbak Virgo, Mbak Adeka, kurban untuk almarhum boleh. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat ada laki-laki, Pak Long, oke, jazakumullah ya Pak Long ya. Ada laki-laki yang menangis. Maka Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, kenapa engkau menangis? Lalu kemudian kata laki-laki itu, orang tuaku telah meninggal ya Rasulullah. Siap Mbak Vina? Ya. Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Jadi kalau ditanya, boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Tentu jawabannya boleh. Siap Mbak Utin, Mbak Ade ya. Ustazah, sholatnya diterima, jadi ditimbang kemaksiatannya. Betul, seperti itu. Kan Allah tuh hisab kita per kasus. Ya, per kasus. Misalnya ini, ada orang yang sedekah tapi nggak bayar hutang. Sedekahnya diterima, nggak bayar hutangnya berdosa. Nanti dihitung berat dosa dan pahalanya.
Dia nutup aurat dapat pahala. Tahu-tahu dia gosip, maka dia gosip nanti dia akan kena dosa. Nah, dia nutup aurat, dia ngelawan orang tua, kena dosa. Nanti ditimbang berat dosa dan pahalanya. Itulah namanya yaumul mizan. Gosip dosa nutup aurat pahala. Gosip dosa nutup aurat pahala. Gosip dosa baik ke orang tua pahala. Sholat pahala, ghibah dosa. Nah, nanti ditimbang tuh guys, mana berat dosa dan pahala kita. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat hajat dilakukan 1 kali dalam 1 malam atau bisa berkali-kali. Boleh berkali-kali, maksimal 12 rakaat. Ya, 2, 2, 2, 2, 2. 6 kali salam. Oke. Oke, Zah, apa hukumnya pegawai yang jarang masuk kantor tapi gajinya jalan? Wah, itu tandanya dia tidak amanah. Akan dipertanggungjawabkan waktu dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahwa setiap orang itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Jadi apapun yang teman-teman ingin lakukan, itu semua akan diminta pertanggungjawaban atas waktu teman-teman semuanya. Ya. Bagaimana hukum membaca Al-Quran sambil dengar murotal dari HP? Kalau dalam rangka belajar, nggak ada masalah. Namanya belajar, nggak ada masalah. Untuk memastikan bahwa bacaan kita benar atau tidaknya. Siap Mbak Bulbul, Mbak Anindita. Ustazah, zikir dalam hati dapat pahala nggak? Boleh dong. Zikir dalam hati dapat pahala teman-teman, nggak ada masalah. Kalau zikir doa dalam hati is oke lah. Tapi kalau baca Quran saya anjurkan bersuara. Kenapa? Karena kalau baca Quran dalam hati terus kita nggak bisa tadarus. Tadarus itu belajar. Belajar apa? Belajar untuk ketepatan makharijul huruf kita. Kapan kita mengucapkan kho, ha, he, sa, za, ro, za. Nah itu mesti kita belajar teman-teman ya. Nah, mesti kita belajar untuk itu ya. Karena kalau kita nggak keraskan suara, mau sampai kapan kita bacanya dalam hati aja. Ya kan? Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi usahakan belajar makharijul huruf dan tajwid dengan melafazkannya. Oke. Ustazah, Ustazah pas sholat Oke, Ustazah, apa aja bacaan zikir? Zikir itu adalah apapun ya, apapun yang memuji Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Nah, itulah dia yang dinamakan dengan zikir. Apapun ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua yang memuji Allah itu zikir. Dan semua yang kita pinta itu adalah doa. Saya ulang ya, semua yang memuji Allah adalah zikir. Dan semua yang kita pinta adalah doa. Oke. Ustazah, siapa Ustazah? Kayaknya aku nggak boleh lihat kiri lihat kanan ya. Kayaknya nggak ada di host lain kalau yang gini tuh ditanyain. Ini saking perhatiannya ya. Siap. Oke. Pencet jerawat atau komedo membatalkan wudhu atau tidak? Tentu tidak ya teman-teman ya. Pencet jerawat atau komedo tentu tidak ya. Siap Pak Izat? Oke, ini agak lain ya. Oke, siap ya. Iya Mbak Azka, Mbak Rina. Iya Ustazah. Iya. Kalau sholat awabin setiap hari nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa teman-teman, is oke, bagus aja ya. Kalau darahnya astagfirullah ya, kalau darah nyamuk najis nggak Ustazah. Kalau darahnya nyamuk, kalau dia adalah darahnya itu kering ya, maka dia adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Mandi besar jam 5 subuh, ya kan, mau puasa qadha atau sunnah boleh nggak? Upayakan mandinya sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Ustazah, haid boleh baca Quran, cari Quran yang ada di handphone, itu jauh lebih aman ya. Ustazah, siap Bunda Sulis ya. Pas doa online aku aminkan, lalu dalam hati aku ucapkan hajatku gimana? Aku ucapkan hajatku itu gimana? Ya boleh, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Istighfar sama sholawat termasuk zikir nggak? Istighfar itu bagian dari zikir, dan karena kan ujungnya astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung.
Nah, agung adalah kalimat zikir, ya. Solawat jelas itu bagian dari zikir, ya. Jelas itu bagian dari zikir, ya. Iya, nyuci piring di malam hari boleh. Nyuci piring nggak ada masalah, ya. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim Az-Zarnuji, bagian dari cuci piring tidak termasuk menyebabkan kefakiran, ya. Ustazah, cara sholat witir 3 rakaat berapa kali salam? Kalau 3 rakaat bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Kalau 1 kali salam itu tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Dan rakaat ketiga dalam sholat witir itu dianjurkan baca 3 kul, ya teman-teman, ya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi kalau dia cuma dibaca 1 kali, kalau dia cuma 1 rakaat, maka usahakan teman-teman membaca 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di rakaat pertama itu. Tapi itu cuma anjuran, tidak kewajiban. Oke? Gitu ya teman-teman, ya. Siap, ya. Oke. Kencang typingannya, ya. Ustazah, baru dibilang kencang beneran. Ustazah bohong sama suami beli barang pakai uang sendiri boleh nggak? Nggak ada bohong-bohong teman-teman. Beli barang pakai uang sendiri, mana pula ada bohong-bohong. Ya, beli aja lah, ngaku aja lah, kan uang kita sendiri. Oke, kalau surat Awabin apa aja bacanya? Ya, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ya. Surat Awabin, ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali, ya. Setelah Al-Fatihah setiap rakaatnya, ya. Ustazah, aku sholat witir 1 rakaat dosa enggak? Ya enggak dosa lah. Witir boleh 1 rakaat teman-teman, ya. Puasa kafarat itu 3 hari, ya. Iya. Kafarat itu 3 hari kalau kita lupa nazar kita, ya. Kalau kita lupa nazar kita bisa membayar kafarat, teman-teman, ya. Memberi makan 10 orang fakir miskin atau sekedar mengganti puasa 3 hari berturut-turut, ya. Gitu, ya. Oke. Ustazah, wudu pakai air hujan nggak masalah, ya. Banyak orang wudu pakai air hujan, ya. Di tempat-tempat yang wilayah hitam itu nampung air hujan. Ustazah, iya siap Mbak Tia. Yang menyebabkan kefakiran apa aja, banyak, ya, banyak banget teman-teman. Misalnya nih nyapu di malam hari, misalnya nih menghembus lilin menggunakan mulut. Ya, misalnya nih teman-teman duduk di depan tangga, kemudian menyapu, mengelap muka menggunakan apa namanya? Menggunakan baju gitu, ya. Itu beberapa hal yang menyebabkan kefakiran, ya, teman-teman, ya. Oke, Ustazah. Iya, Ustazah, iya, ibu bapak yang telah meninggal. Jadi susah akibat, adakah ibu bapak yang telah meninggal jadi susah akibat anak-anak yang bermusuhan harta pusaka. Nah, sebenarnya tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Hanya saja orang tua itu diamanahkan untuk meninggalkan informasi atau pesan kepada anaknya, jangan ribut kalau saya meninggal. Cuma tidak ada dalil yang jelas menyatakan bahwa ketika orang tua anaknya bertengkar, orang tua disiksa. Nggak seperti itu. Karena la yadhiratun idra ukhra, ya. Kita hanya menanggung beban dosa kita dan tidak menanggung beban dosa orang lain. Jadi nggak boleh nyapu di malam hari, bukan tidak boleh. Lebih baik teman-teman hindarkan. Karena tidak sampai berdosa sih. Hanya saja ditinggalkan itu menyebabkan kepada kefakiran, ya. Kok nggak masuk akal, Ya memang kayak gitulah, ya. Hukum Islam tidak semuanya yang akliyah. Kadang-kadang ada yang nakliyah, ya. Ustazah, iya. Kalau jadi istri muda dosa nggak? Ya tergantung jalannya gimana, Mbak. Kalau istri mudanya itu diawali dengan cara berpacaran, mengganggu rumah tangga orang, itu tentu dia berdosa. Tapi kalau jadi istri mudanya itu adalah karena menyelamatkan hak orang lain, atau karena nanti dia dilamarkan oleh wanitanya, oleh istri pertamanya, itu tentu sebuah kebaikan, ya. Gitu, ya teman-teman, ya. Ustazah, apakah kita ingin menjaga wudhu? Apakah batal kita bisa pakai spray? Wudhu pakai spray itu hanya bisa dilakukan saat kondisi doruriyah.
darurat. Kalau nggak darurat, teman-teman tetap pakai air yang seperti biasa ya. Ustazah, hukum sunat anak perempuan. Sunat anak perempuan mubah ya teman-teman. Apakah ngaruh ke kesehatan? Aku tidak terlalu tahu ilmu kedokterannya. Tapi status hukum dalam hukum Islamnya itu mubah. Dibolehkan ya. Ustazah, tapi apakah sangat dianjurkan? Tidak kalau untuk perempuan. Kecuali laki-laki ya. Oke, Ustazah, bolehkah kita percaya kepada perkara-perkara yang menyebabkan kefakiran itu? Apakah ada dalilnya? Jadi begini, ada satu kitab yang sering dinukil, namanya kitab Az-Zarnuji, karangan Imam Nawawi. Kitab ini jarang dijelaskan, tapi masyhur di kalangan santri, ya teman-teman ya. Nah kitab itu sahih, kitab itu bagus. Nah cuma untuk terjemahan bahasa Indonesianya sepertinya belum ada. Dalam kitab itu dijelaskan banyak hal tentang kefakiran. Nah ketika kita jelaskan nih orang-orang pada bingung guys. Wah nggak pernah dengar, nggak pernah dengar, nggak pernah dengar. Padahal itu adalah benar adanya ya teman-teman ya. Benar adanya beberapa hal yang menyebabkan kepada kefakiran ya teman-teman ya. Di 35 titik. Nah kalau teman-teman pada akhirnya nggak percaya itu dan tetap mau melakukan silahkan. Apakah dosa? Juga tidak ya. Gitu, oke? Nah, terus gini ya, Ustazah, apa benar jika bersolawat sama dengan menghadirkan Nabi Muhammad? Ya tidak. Solawat itu sama dengan memuji Rasulullah ya, bukan menghadirkan Rasulullah ya. Itu berbeda ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau suami dalam keadaan mengatakan saya tidak mau menyentuh lagi, pulanglah ke rumah ibumu, itu maksudnya adalah jatuh talak, namanya talak kinayah. Tapi nanti kalau seandainya dia sudah dalam waktu 3 bulan dia udah rujuk, dalam waktu 3 bulan dia udah rujuk lagi, itu boleh ya teman-teman ya. Dia rujuk lagi itu boleh ya teman-teman ya. Oke, dalam waktu 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan berarti masa iddahnya sudah habis. Nah, kalau masa iddahnya sudah habis, dia harus nikah ulang ya, teman-teman ya. Dia harus nikah ulang ya. Oke, Ustazah, kalau istri belum diceraikan, tapi suaminya, mana dia tadi? Oke, kefakiran itu kemiskinan teman-teman ya. Nah, apa 35 itu udah aku jelaskan di video aku. Banyak yang mengatakan seperti ini. Manalah mungkin bos aku kaya kok, katanya gitu ya. Walaupun nyapunya malam kayak. Pemajikan aku kaya kok, walaupun nyapunya malam. Nah nggak kayak gitu. Sama dengan gini, al-waqi la masdarul hukmi. Bahwa fakta bukan sumber hukum Islam. Orang pacaran banyak, apakah pacaran jadi boleh? Orang yang nutup aurat itu, yang buka aurat itu banyak. Apakah dia jadi boleh? Orang yang nyapu malam dan akhirnya jadi kaya itu banyak. Dan apakah artinya jadi sesuatu yang disarankan? Tidak kayak gitu guys. Jadi al-waqi' la masdarul hukm. Fakta bukan sumber hukum. Jadi ketika secara tekstual adalah larangan atau dianjurkan untuk menghilangkan yang menyebabkan kefakiran, ya kita sami'na wa ata'na. Kalau nggak mau juga nggak ada masalah. Hanya saja ya udah mungkin ketika dia tidak melakukan kemakruhan itu dia jadi lebih mapan lagi, lebih berkah lagi. Oke. Ustazah, mana yang lebih diutamakan, memberangkatkan umroh anak kandung atau kakak kandung? Syaratnya kita sendiri dulu ya Mbak. Umroh kita sendiri dulu, baru kemudian kita ya sebaiknya dihindarilah yang menyebabkan kefakiran. Nah jadi kita dulu, setelah itu kakak atau anak itu aman aja Mbak, sama aja ya. Siap Mbak Habibi, Mbak Alia. Ustazah, iya benar, belum pernah kali. Ya itu hal yang biasa ya teman-teman ya. Jadi pada tetap mau nyapu malam, nggak berdosa kok, nggak apa-apa ya. Ustazah, kapan waktu mengerjakan sholat istikharah? Kapanpun, siang malam boleh teman-teman ya. Siang malam boleh, kecuali di waktu yang tidak dianjurkan untuk sholat ya. Seperti habis asar, kemudian habis subuh ya teman-teman ya. Habis asar dan habis subuh. Oke. Ustazah, kalau kita di luar kota apakah kita bisa melakukan sholat rawatib? Bisa, teman-teman bisa ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Masya Allah. Oke, bentar ya aku. Oke.
Ustazah, nggak benar Mbak Maharani. Bagaimana telinga kita berdengung? Apakah benar kita disebut oleh Rasulullah? Tidak betul ya. Jangan terjebak ke dalam kesyirikan ya teman-teman ya. Siap Ustazah. Kalau suami mengusir istri itu namanya talak kinayah. Nanti kalau dia balikan dalam waktu 3 bulan bisa balik kapan saja. Tapi kalau setelah 3 bulan baru dia mau rujuk, maka dia harus nikah ulang. Apakah tahajud harus tiap malam? Tentu tidak ya, karena yang penting dilakukan di malam hari ya teman-teman ya. Oke, jadi tidak harus. Kalau harus kan berarti wajib guys. Berdosa lah kalau nggak tahajud. Kenyataannya nggak seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Doa taubat gampang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Oke, siap Mbak Angel ya. Ustazah, ini jazakallah ya. Ini dia doa zikir taubatnya. Ustazah, hukum badal umroh untuk orang tua yang meninggal bagus. Badal umroh tuh bagi teman-teman yang belum ngerti, badal umroh itu adalah menggantikan umroh. Badal itu artinya ganti, membadalkan ya, mengganti umroh. Ada beberapa cara badal umroh kalau teman-teman ingin berbakti kepada orang tua yang meninggal. Pertama, teman-teman datang ke travel. Pak travel, aku pengen badalkan umroh orang tuaku. Nanti kita akan membayar ya sekitar 2,5 juta gitu. Nah nanti akan ada ustadz yang di sana yang membadalkan umroh untuk orang tua kita. Nanti dia akan kasih bukti videonya dan kemudian akan kasih bukti video-videonya dan sertifikatnya. Atau kita yang pergi ke umroh ya. Nanti umroh pertama itu umroh kita sendiri. Nanti besoknya teman-teman boleh ngambil mikot lagi. Dan kemudian nanti teman-teman badalkan umroh orang tuanya. Nah, nawaitu umratan ya. Siapa nama orang tuanya? Fulan bin Fulan labbaikallahumma umratan ya. Labbaikallahumma umratan. Oke. Salat taubat dikerjakan setiap hari boleh nggak? Boleh aja gitu ya. Bagus banget ya teman-teman ya. Oke, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Dan teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Doa Cebo. Selama ini Cebo nggak baca doa. Oke, nawaitu umrotan Nah, ini doa badal umroh. Tapi nanti ini kalau umroh dikasih tahu kok sama tour leadernya. Doa cebo itu adalah siap Mbak Mentari. Iya. Doa cebo itu adalah Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan, halo Mbak Dian, bersihkan kemaluanku dari yang keji dan bersihkan hatiku dari perkara-perkara nifak. Ya, dari munafik lah, sifat-sifat munafik ya. Gitu ya teman-teman. Siap Mbak Masayu. Sholat duha jam berapa? 2,5 sampai 3 jam lah setelah azan subuh. Bolehkah doa di dalam WC dilafazkan? Kalau teman-teman di dalam WC kan ada 3 cara baca. Yang pertama adalah dalam hati, tutup bibirnya. Kapan itu? Saat teman-teman berada dalam WC. Mau wudhu kan baca doa, masuk WC kan baca doa, keluar WC kan baca doa, mau cebok kan baca doa, gitu kan? Mau mandi junub kan pasang niat, gitu kan? Nah, kalau teman-teman siap Dubai, oke? Kalau teman-teman posisi dalam kamar mandi, tutup bibirnya dalam hati. Yang kedua adalah berbisik. Kapan kita membaca dengan cara berbisik? Saat sedang sholat. Jadi sholat itu buka bibirnya, bisik-bisik. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kuat-kuat macam aku ini cakap ya. Nah, seperti aku nih ngomong nih, kuat-kuat. Kapan kita dianjurkan berkuat-kuat? Adalah saat kita membaca Al-Quran. Jadi baca Quran itu usahakan bersuara. Kenapa? Supaya kita latih makharijul huruf kita, ya kan? Kita latih yang mana huruf kho, ha, sa,
gitu ya. Karena kalau baca Quran dalam hati nanti ya teman-teman nggak benar-benar bacaannya, ya kan? Mbak Cahaya, apakah setiap cebok harus berdehem? Enggak. Siap Mbak Supardi gitu ya. Siap Mbak Sundus, doakan kami di sana ya. Oke, mabrur. Ya, oke. Aku tadi mau jawab apa ya? Bentar ya. Oke, kalau istri coba saja apa? Ustazah, apakah saya berdosa jika mendiamkan orang yang berkali-kali mencemooh agamaku, cara ibadah dan hijabku? Kalau dia orang Islam, maka teman-teman banyak sabar. Apakah saya dosa jika mendiamkan orang yang berkali-kali mencemooh agamaku, cara ibadah dan hijabku? Kalau dia adalah orang yang beragama Islam, saran aku teman-teman sabar. Jangan berdebat dengan orang Islam yang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang kepada kebaikan dan hindari perdebatan. Apalagi saling mengkafirkan. Runtuhnya Ka'bah lebih aku cintai dibanding sesama umat Islam saling mengkafirkan. Tapi kalau dia non-muslim, berarti dia adalah kafir harbi. Kafir yang memerangi agama Islam dan menghina ajaran agama kita, itu boleh didebat, ya boleh dilawan, boleh diargumentasi. Tapi kalau orang Islam, jangan. Karena apapun yang terjadi dalam agama Islam ini, kita tidak boleh saling menyalahkan ya. Nanti tersakiti hatinya, kita doakan semoga dia dapat hidayah dan Allah mudahkan ya. Tapi kalau dia non muslim, tentu dia kafir harbi. Dia kafir itu guys, kafir itu ada kafir yang memerangi atau menghina agama Islam. Nah, kita boleh itu bantah, kita musuhi dia. Tapi kalau kafirnya itu dia tidak menghina agama Islam, jangan pula ya kan. Nah kalau dia kafir tapi dia tidak menghina agama Islam, jangan pula kita hina dia, tak boleh ya kan. Oke. Nikah istri tapi istri pertama tidak tahu, dosa enggak? Ini debatable ya, Istri pertama harus tahu enggak kalau kita nikah lagi? Kalau teman-teman pergi ke pengadilan negeri, pengadilan agama, kalau mau poligami harus izin istri pertama, ada suratnya. Nah, waktu Fatimah ingin dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib minta izin dan kemudian Fatimah tidak mengizinkan, maka dia tidak jadi poligami. Tapi ada tim-tim yang mengatakan Rasulullah aja poligami tanpa izin istri pertama. Ya udahlah, cobalah nikah poligami tanpa izin istri pertama. Yang jadi problemnya bukan izin atau enggak izinnya. Yang jadi problem, berapa dosa yang akan dibangun dalam kebohongan ketika nanti seorang istri pertama bilang, "Bang, aku orang satu-satunya kan bang?" Dia bilang, "Iya dek." "Abang cuman sayangnya sama aku kan bang?" "Iya dek." Dia, "Bang, abang itu nggak ada yang lain kan bang?" "Nggak ada dek." Berapa coba kebohongan yang harus dibangun seumur hidup ketika itu dilakukan ya. Jadi bukan sekedar izin atau nggak izin, tapi apa yang ada di belakang ketidakizinan itu menjadi dosa yang harus dipertanggungjawabkan kalau dia bertanya dan kita berdusta untuk itu. Oke. Ustazah, doa untuk suami yang temperamen. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkanku untukku hatinya ya. Oke. Ustazah, badal haji nggak boleh. Badal haji itu hanya orang hidup, Mbak. Hanya orang meninggal, Mbak. Nggak bisa orang hidup dibadalkan haji ya. Badal haji hanya untuk orang meninggal ya. Tidak bisa untuk orang hidup ya, teman-teman ya. Nah, itu doa supaya melunakkan hati suami ya. Oke, ya, paham ya, teman-teman ya. Kalau istri belum dicerai, tapi suaminya gila. Kalau istri belum dicerai, tapi suaminya gila. Lalu si istri mau nikah lagi, apa hukumnya? Ajukan dulu gugatan. Berarti nggak jatuh cerai, belum. Ajukan dulu gugatan ke pengadilan. Nanti hakim akan menjatuhkan cerai kepada suaminya. Maka kemudian baru istrinya boleh bercerai. Nggak boleh asal-asal cerai aja. Nggak boleh asal-asal nikah aja perempuan ya. Agar disegerakan umroh atau haji, apa doanya? Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Kalau ini doa yang aku sematkan, ini doa apa tuh? Yang aku sematkan ini adalah doa meluluhkan hati orang lain. Orang-orang yang hati keras, orang-orang yang suka marah, ya, orang-orang yang suka marah-marah kayak gitu ya. Nah, atau suami yang keras hati, itu doanya. Nah, kalau teman-teman mau pergi umroh, coba ini dizikirkan. Dizikirkan ini. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam.
Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung gitu ya. Mbak Alia merajuk. Apa Mbak Alia merajuk pula? Oke, gitu ya. Istri punya masalah dengan kakaknya. Saya harus membela istri atau membela kakak saya? Hehehe. Bela kebenaran. Mana yang paling benar? Bukan sosoknya, tapi kasusnya apa dulu? Untuk menentukan benar atau tidaknya sebuah fakta, ya lihat faktanya, jangan lihat orangnya ya teman-teman ya. Maka dia akan menjadi kebenaran yang baik. Jadi bela kakak atau bela istri ya, kasusnya apa guys? Ya oke ya, kasusnya apa dulu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Pak Dedi. Ustazah, sholat tahajud setiap malam boleh nggak? Boleh aja teman-teman. Tahajud tiap malam, bagus lah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Nge-lag nggak guys? Diriku sendiri, di mejaku sendiri, aku nge-lag terus nih. Ustazah, bolehkah badalkan haji orang tua yang udah uzur? Kalau udah saatnya berangkat haji, dia tidak bisa berangkat, kita yang otomatis berangkat sebagai ahli warisnya. Yaitu menggantikan haji orang tua kita. Ya, menggantikan nanti yang haji kita. Beda dengan badal. Kalau badal dia udah meninggal, maka niatnya nanti badal atas nama dia. Itu bedanya. Oke, saya ulang ya. Kalau orang tuanya masih hidup, dia nggak sanggup berangkat, tolong sematkan doa umroh. Doa umroh. Nanti teman kita nanti nulis. Jadi gini, kalau orang tuanya udah uzur, nggak bisa berangkat, kita yang berangkat, yang haji itu kita. Ya niatnya niat hajinya kita. Tapi kalau dia udah meninggal, kemudian yang berangkat adalah orang lain, nanti niatnya an siapa? Ada namanya tetap ke nama almarhumnya. Seperti itu ya. Tapi secara hukum boleh, tinggal nanti niatnya diatur oleh pembimbingnya di sana ya. Ustazah, cara sholat duha 4 rakaat gimana? Dua-dua boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau mau 4, silahkan. Tapi 1 kali salam, kalau 4 itu dilakukan 1 kali salam, tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4, itu dianjurkan baca ayat pendek keempat-empatnya. Gak usah payah-payah lah, dua-dua aja lah guys. Ya kan, nah nanti lupa pula. Oke, gitu ya. Ustazah, orang yang pelit ke saudara sendiri tapi royal ke teman-temannya gimana? Nah ini orang yang tak baik. Ada dalil ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi harusnya apa yang kita di depan itulah kita di belakang. Baik di luar, baik di dalam. Bukan baik dengan teman-teman durhaka ke orang tua. Sebel banget aku. Ada yang dengan temannya ramah, orang tuanya tak ramah. Ya dengan orang tuanya dimarah-marahin, kawan cipika-cipiki, ya itu ada cocok guys ya kan. Nah gitulah ya. Ustazah, kalau tahajud wajib baca surat lain setelah Al-Fatihah sampai rakaat terakhir. Sholat tahajud dua-dua aja kayak sholat subuh. Setelah Al-Fatihah boleh baca surat apapun ya teman-teman ya. Madu sakit pinggang, ande-mande, sakit pinggang pula. Madu sakit pinggang, kesemutan itu madu rambutan ya teman-teman ya. Belakangan ini banyak terco itu madu rambutan. Berarti teman-teman kayaknya betul lah ya, maghrib menjelang isya di usia. Oke, waalaikumsalam Mbah Greu ya. Oke. Semenjak talak kinayah masih nanti tiba mengajak bersetubuh gimana? Gak apa-apa, yang penting sebelum 3 bulan. Nah ya, sebelum 3 bulan. Nah tapi kalau setelah 3 bulan dia harus nikah ulang dulu Pak. Ya, jadi kalau Bapak mau ngegas sebelum 3 bulan Pak. Jadi kalau teman-teman mentala istri, teman-teman pengen ngegas, jangan banyak-banyak gaya, rujuklah sebelum 3 bulan. Kalau udah 3 bulan nanti banyak prosesnya lagi. Manggil besan besun semuanya, panggil wali, minta pula dia mas kawin Fortuner, tak jadi rujuk guys. Ya kan? Oke, siap Mbak Indra. Ustazah, ada apa? Orang tua belum akikah, apakah anak harus mengakikahkan? Enggak teman-teman, hadis yang menjelaskan akikah diri sendiri itu tidak terlalu kuat. Jadi teman-teman, akikah itu tetap tugas orang tua. Teman-teman pergi aja ke kurban ya. Oke, gitu ya, sehat ya. Siap sok-sokan mau ta'ala. Enggak aku ya yang bilang ya.
Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Nah, oke. Ustazah, saya sholat witir pas mengaji di masjid. Nggak apa-apa, yang penting sebelum azan subuh. Sholat witirnya saat orang ngaji-ngaji di masjid nih katanya nih. Ya orang udah ngaji-ngaji tapi kan belum azan kan. Apa-apa. Ya ngaji-ngaji, tahajud dulu 2 rakaat ya kan. Kemudian witir dulu 1 rakaat. Oke, no problemo ya. Oke, ya siap Mbak Siswati. Ustazah, Sallallahu Alaihi Muhammad itu tetap ya, itu adalah bagian dari sholawat ya, teman-teman ya. Ustazah, suami pelit boleh ambil duitnya nggak? Ini sama dengan pertanyaan istri Abu Sofyan kepada Rasulullah yang sering saya jelaskan. Bahwa katanya begini, ya Rasulullah, suami saya pelit. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangnya, kebutuhan anak laki-lakimu, kebutuhan anak perempuanmu illa qalil, secukupnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi boleh ambil, tapi sedikit aja. Oke. Ustazah, sholat tahajud langsung 4 rakaat atau 2 kali salam? 2 kali salam aja ya teman-teman ya. 2 kali salam jauh lebih aman. Boleh sih 1 kali salam, tapi caranya nanti teman-teman suka lupa. Oke. Ustazah, iya senyum dulu guys tuh katanya. Ustazah, saya sholat hajat, tapi niatnya saya tidak bisa sholat subuh karena lagi haid. Lalu bagaimana sedekah subuhnya? Kumpulkan dulu di rumah teman-teman. Kumpulkan dulu di rumah sedekah subuhnya dalam kaleng 2000, 2000, 2000, 2000, pop. Nanti pas habis haid baru teman-teman serahkan kepada yang berhak menerimanya. Gitu ya. Ustazah, apa? Ustazah, bikin buku yang buat sholawat, sholat witir, sholat taubat, tahajud bersama doa-doanya dong. Apa pula apa ya bikin? Bukunya ada nih. Ada videonya lagi. Lengkap sudah. Sholat dalam keadaan duduk, berbaring. Udah lama nih buku ini kita jual. Teman-teman ya. Oke. Itu tuh buku tuntunan sholat itu Mbak. Ya siap Mbak Dewi. Oke. Jazakumullah. Jamak kosor juga ada dalam buku itu ya. Ustazah, iya, kalau kita ambil uang suami nggak bilang, hanya bisa dia dilakukan kalau suaminya pelit. Kalau suaminya tak pelit tak bisa. Kalau suaminya tak pelit nggak bisa, ya. Hanya kalau suaminya pelit aja ya, teman-teman ya. Sholat tahajud witirnya rakaat keberapa? Sholat tahajud witirnya bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, ya. Oke, bolehkah sedekah subuh ke orang tua sendiri? Boleh aja teman-teman ya. Sedekah subuh ke orang tua sendiri boleh aja ya teman-teman ya. Nggak ada masalah ya. Oke, nanti ya Mbak Mama saya. Oke, kok ada? Ustazah, iya. Jika menikah dengan wali hakim tanpa surat kuasa dari wali atau abang kandung gimana hukumnya? Sebenarnya surat kuasa itu tidak perlu kalau dia udah mengizinkan secara lisan. Ya, kalau dia udah mengizinkan secara lisan. Yang penting dia secara lisan ya, teman-teman ya. Aku nggak bisa datang, kau aja lah misalnya, kamu aja lah, itu bisa ya. Oke, siap ya. Oke. Ustazah, gimana minjamin orang modal tapi dapat kita dari laba. Oh, boleh, itu bukan minjam namanya, Mbak. Itu namanya investor, Mbak. Itu namanya investor. Ya, Mbak memberikan uang sebagai sebagai pemodal, nanti laba dia kasih ke kita. Yang jelas akadnya dari awal ya, teman-teman. Akadnya teman-teman dapat berapa persen gitu ya, komisinya gitu ya. Oke. Kalau sedekah subuh kita sedekahkan ke masjid boleh. Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna sama aja. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna sama aja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Istighfar dulu baru zikir boleh Mbak. It's okay. Mbak Fahira kalau mau tahu tentang sholat jamak, teman-teman boleh pergi ke video aku. Ya, ke video aku di keranjang, di keranjang ini kan ada yang nanya keranjang pula tersebut. Di video aku di beranda, nanti di pojok kiri atas itu ada video aku tentang jamak. Coba teman-teman boleh lihat di situ ya. Oke, jika wali kandung tidak mengizinkan nggak bisa, kecuali alasannya tidak syar'i.
ya. Sedekah subuh tiap hari ya teman-teman ya. Oke, tukar tambah emas dia tidak ada masalah ya. Siap, tambah paham. Oh mantap juga ya, sampai paham. Kapan ya aku mau buat tambah paham ya? Follower barunya nambah terus, ujung-ujungnya sampai paham. Masya Allah ya. Madu sakit lambung. Lambung tadi lutut mbak, sekarang lambung. Madu lambung etalase 1 ya, namanya madu akasia ya. Teman-teman ya, namanya madu akasia ya. Oke, tambah paham aja. Mantap lah, kena pula deh. Tambah paham, ku pakai nanti minta royalti si kawan itu. Ya, itu nama hak ciptaku tuh, tambah paham. Oke, canda ya teman-teman ya. Hukumnya cerewet sama suami apa za? Kalau suami nggak tersinggung nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya tersinggung, maka teman-teman berdosa juga. Jadi cerewetnya pakai rem sedikit, mainkan koplingnya, simnya sim A aja, jangan sim B pula ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke.